Dan terkhusus kita bersyukur atas nikmat semangat menuntut ilmu agama. Kehadiran kita di masjid ini menunjukkan kita adalah orang-orang yang memiliki semangat talabul ilm. Dan ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam, kita diberikan lagi nikmat semangat untuk menuntut ilmu. Karena tidak semua orang Islam memiliki semangat yang besar untuk menuntut ilmu. Karena itu ketika kita mendapatkan nikmat tersebut, ini merupakan nikmat yang agung yang wajib untuk kita syukuri. Karena kalau Allah menjadikan kita suka mempelajari ilmu agama, itu berarti Allah menginginkan kita menjadi orang baik. Rasul bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan jadikan dia faqih, paham terhadap ajaran agama. Dan seorang tidak mungkin paham agama kecuali dengan belajar. Ya, ilmu agama itu bukan wahyu yang turun kepada kita. Ya, wahyu cuma turun kepada para nabi. Kita kalau mau berilmu, ya harus belajar. Ya, tidak bisa kita berdoa, Allahumma rzuqni ilman nafi'an wa fahman amiqan misalnya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Berdoa saja tanpa belajar. Ya, itu tidak akan dapat ilmunya. Maka itu nikmat semangat belajar agama ini nikmat yang wajib untuk kita syukuri. Ya, kalau kita mensyukurinya maka insya Allah semangat kita belajar agama akan semakin besar. Ya. Kemudian mari kita berselawat kepada Nabi kita, junjungan kita, manusia mulia, manusia yang paling kita cintai, suri tauladan kita dalam kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi terakhir yang tidak mewariskan harta kepada umatnya, tapi mewariskan ilmu. Innal ulama warasatul anbiya, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, innama warathul ilm. Rasul bersabda, para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan uang emas dan tidak pula uang perak, tapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Maka barang siapa yang mengambil warisan ilmu ini, maka dia telah mengambil bagian yang besar dari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini saya tidak melanjutkan kajian yang biasa disampaikan Ustadz kita, Ustadz Yusran. Hanya mengisi saja karena beliau sedang ada musafir. Kajian kita kajian yang umum-umum saja. Tadi kita katakan bahwasanya nikmat iman merupakan nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung, yang Allah hanya berikan kepada hamba yang dipilihnya saja. Ya, tidak banyak orang yang diberikan nikmat iman. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dikatakan pada Nabi Adam pada hari kiamat nanti, akhrij min dzurriyyatika ba'than nar. Allah berkata pada Nabi Adam di hari kiamat, wahai Nabi Adam, wahai Adam, keluarkanlah dari anak keturunanmu orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Faqala kam ukhrij ya Rabbi. Maka Nabi Adam berkata, berapa banyak yang harus saya keluarkan? Di semua anak cucunya ini berapa yang mau dilemparkan ke dalam neraka? Qala Allah berfirman, min kulli alfin tis'ami'atin wa tis'atan wa tis'in. Allah berkata kepada Nabi Adam, dari setiap 1000 orang 999. Setiap 1000 orang anak Adam 999 yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Berarti 1 berbanding 999. 1 masuk surga, 999 masuk neraka. Berarti kalau kita sekarang mendapatkan nikmat yang luar biasa itu, pasti yang masuk neraka yang tidak beriman. Ya. Yang satu orang beriman.
Maka ketika sahabat merasa susah ketika mendengarkan hadis ini. Bagaimana kita bisa masuk surga ya Rasulullah kalau dari setiap 1999 yang masuk neraka? Ya, sahabat mungkin berpikir dari setiap 1000 orang di antara kita ini cuma satu yang masuk surga dan 999 masuk neraka. Jadi mereka merasa sangat susah. Dan inilah hati yang hidup. Hati yang hidup. Ya. Mereka, para sahabat merasa susah ketika mendengarkan hadis yang seperti ini yang seakan-akan bahwa waduh, kecil kesempatan kita masuk surga kalau begitu. Itu mereka merasa takut, mereka merasa sedih, ya. Dan itu ciri-ciri hati yang hidup, hati yang diisi dipenuhi dengan keimanan. Dia mudah tergerak, dia mudah tersentuh. Ketika ada ancaman dia merasa takut. Ketika ada kabar gembira dia termotivasi. Dia merasa senang. Itu hati yang hidup, hati yang bisa berinteraksi. Ya. Bagaimana kalau orang hidup? Orang kalau hidup kalau dipukul sakit, ya kan? Mau dipukul dia melawan. Dia ada reaksi. Dia ada upaya, ada respon. Ya, orang itu ada responnya. Ya. Kalau dikorek ada responnya. Mungkin responnya bisa marah, bisa macam-macam respon manusia. Kalau orang mati tidak ada responnya. Dipukul tidak ada respon. Dikasih uang tidak ada respon. Dikasih makanan yang lezat tidak ada respon. Namanya orang mati. Maka hati yang hidup itu adalah hati yang bisa memberikan respon. Ya, dia tergerak. Ketika ada kabar gembira, dia merasa senang dan dia termotivasi, dia terdorong mau mendapatkan apa yang dijanjikan. Ketika ada kabar yang seperti hadis tadi ini para sahabat merasa susah. Bagaimana kita bisa masuk surga ya Rasulullah kalau cuma satu dari 1000 orang yang bisa masuk surga? Itu tanda hati yang hidup, ada respon. Sehingga kita bisa mendeteksi hati-hati kita ini. Apakah hati kita ini ada respon? Ketika disampaikan tentang neraka, adakah respon berupa rasa takut? Ketika disampaikan tentang surga, adakah respon berupa kerinduan kepada surga? Ketika disampaikan tentang kondisi umat yang jauh dari agama, adakah respon di hati kita yang ingin menyelamatkan umat kita ini? Ya. Ciri kehidupan adalah adanya respon. Maka hati yang hidup adalah hati yang memiliki respon. Kalau hati kita sudah tidak merespon apapun juga, ya, maka itu ciri-ciri hati yang mati. Wa na'udzubillahi min dzalik. Maka ini satu pelajaran besar. Kita harus mendeteksi apakah hati kita ini masih hidup ataukah sudah setengah mati atau sudah seperempat mati, ya, atau seperti apa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan berita gembira kepada para sahabat tentang 1:1000 itu. Kata beliau, 1 dari kalian dan 999 dari Ya'juj dan Ma'juj. Ini menggembirakan para sahabat. Sehingga harapan masuk surga itu menjadi besar. Karena 1:999 adalah perbandingan antara 1 orang beriman, 99 orang kafir. Ya. Andaikan 1 di antara 1000 orang beriman, wah susah kita. Tapi karena 1 yang beriman, 999 yang kafir, maka ini menggembirakan dari para sahabat. Alhamdulillah. Kita punya kesempatan lagi yang besar untuk masuk surga. Dan kegembiraan dengan berita gembira adalah merupakan tanda hati yang hidup. Ada respon lagi. Tadi responnya sedih. Ya. Kemudian berubah menjadi respon senang, bahagia. Kenapa? Karena ada busyra, ada berita gembira dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, tidaklah kalian dibandingkan umat ini seluruhnya kecuali seperti 1 bulu berwarna putih yang ada pada seekor kerbau yang berwarna hitam seluruh bulunya, cuma 1 yang putih. Atau dia berwarna putih cuma 1 bulunya yang hitam. Itulah perumpamaan kaum muslimin dibandingkan dengan seluruh umat yang ada. Sehingga ketika disebutkan 1:999
penghuni surga dan penghuni neraka, ini masih memberikan harapan yang besar kepada kita untuk bisa menjadi penghuni surga. Maka kembali kepada nikmat iman tadi. Dia merupakan nikmat yang sangat besar, sangat yang agung. Ya. Dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, "Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin." Dan tidaklah kebanyakan manusia akan beriman meskipun engkau sangat menginginkan keimanan mereka. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menginginkan agar semua orang bisa beriman. Tapi Allah tidak menghendaki itu. Ya, Allah menghendaki kebanyakan manusia tidak beriman. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Tidaklah kebanyakan manusia akan beriman meskipun engkau sangat menginginkan keimanan mereka. Maka orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang sedikit dan merekalah orang-orang yang selamat. Surat Al-Asr juga memberikan isyarat kepada hal tersebut. Allah berfirman, "Wal 'asri innal insana lafi khusrin." Demi masa, sesungguhnya al-insan, semua manusia. Al-insan itu maknanya semua manusia. Alif lam di situ lil jins, listighraqil jins, kata ulama bahasa. Al-insan menunjukkan jenis manusia. Innal insana, sesungguhnya manusia itu, yakni semua manusia, lafi khusrin, benar-benar berada dalam kerugian. Semuanya merugi. Illa, kecuali. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus sholihat, dan mereka beramal soleh. Wa tawasaw bil haqqi, dan mereka saling berwasiat dalam kebenaran. Wa tawasaw bis sabri, dan mereka saling berwasiat dalam kesabaran. Kalau dikatakan semua manusia merugi, kecuali. Yang kecuali ini lebih sedikit atau lebih banyak? Lebih sedikit ya? Iya. Di kecuali itu, meskipun kalau kita baca usul fikih nanti ada khilaf gitu ya, di antara ulama usul fikih, apakah bisa dikecualikan lebih dari setengah atau tidak bisa. Ya, itu ulama usul fikih beda pendapat. Tapi kita secara umum dikatakan kecuali, pada dasarnya asalnya yang kecuali sedikit. Ya. Berarti orang yang tidak merugi itu lebih sedikit daripada orang yang merugi. Kalau dikatakan semua manusia dalam kerugian, kecuali yang tidak rugi. Siapa mereka? Beriman, beramal soleh, berwasiat dalam kebenaran, berwasiat dalam kesabaran. Mereka dikecualikan, berarti mereka hanya sedikit. Hanya sedikit manusia yang tidak merugi, dan kebanyakan manusia adalah orang-orang yang merugi. Maka nikmat iman ini wajib untuk kita syukuri. Kita mensyukuri nikmat iman dengan cara menjaganya. Menjaga iman yang sudah Allah nikmatkan kepada kita ini, dan menumbuhkannya, menguatkannya. Seorang yang mensyukuri nikmat, dia akan menjaga nikmat tersebut. Dia tidak ingin kehilangan nikmat tersebut. Jika dia menyadari bahwasanya nikmat itu adalah sesuatu yang berharga. Biasa kita dalam urusan dunia, kalau kita dikasih benda yang berharga, itu kan nikmat. Maka orang akan menjaga benda yang dia anggap berharga dengan penjagaan yang semaksimal mungkin yang bisa dia lakukan. Kalau dia punya uang banyak, dia tabung di bank, ya, bank syariat ya, jangan bank konvensional, semua syariat. Ya, kenapa? Dijaga supaya tidak mudah dicuri. Ya, atau kalau dia simpan di rumahnya, dia simpan di berangkas yang tidak bisa dicungkil, yang tidak bisa diangkat oleh 1-2 orang. Kenapa? Karena dia dijaga. Kalau perlu dikembangkan, dia akan berusaha untuk bagaimana supaya nikmat itu bisa. Maka jika kita menyadari iman ini sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita wajib untuk menjaga, merawat iman, dan
menambah kekuatan iman kita, menambah kualitas iman kita. Itulah orang yang mensyukuri nikmat iman yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya. Bagaimana kita bisa menjaga iman kita ini? Salah satunya dengan ilmu itu tadi. Dengan ilmu. Ilmu akan melahirkan iman. Ilmu akan menguatkan iman. Tanpa ilmu tidak mungkin ada iman. Adakah orang mengimani sesuatu yang dia tidak ketahui? Adakah orang meyakini sesuatu yang dia tidak ketahui? Mungkinkah? Mungkin? Nah, mungkin antum meyakini sesuatu yang antum tidak tahu? Tidak mungkin ya? Mustahil. Ya. Sedangkan tahu saja tidak, bagaimana mau yakin? Ya. Yang ditahu saja kadang-kadang tidak diyakini, apalagi yang tidak ditahu. Karena itu ilmu itu memang ilmu melahirkan iman. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ya. Imam Bukhari menjadikan ayat ini sebagai dasar menyebutkan satu bab dalam kitab sahihnya, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum berkata dan berbuat. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah selain Allah. La ilaha illallah itu keyakinan atau bukan keyakinan? Akidah atau bukan? Akidah ya? Akidah la ilaha illallah, akidah itu tauhid. Inilah intinya akidah. Intinya akidah, intinya keyakinan bahwa la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu bisa menjadi keyakinan kita? Harus diketahui dulu, ya. Maka Allah katakan fa'alam, ketahuilah, ilmuilah. Fa'alam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah selain Allah. Maka iman itu lahir dari ilmu. Ya, iman lahir dari ilmu. Maka kalau ilmunya salah, imannya akan melenceng. Ya. Kenapa orang menyembah berhala? Karena mereka mendapatkan ilmu dari bapak-bapak mereka bahwa berhala itu adalah sembahan-sembahan mereka. Itu ilmu yang sampai pada mereka. Karena ilmunya salah, maka akidahnya jadi salah. Karena informasi yang informasi kan ilmu. Dia mendapatkan ilmu dari bapak-bapak mereka, dari nenek moyang mereka yang salah. Maka itu menjadi keyakinan yang salah. Ya. Jadi keyakinan itu, iman itu lahir dari ilmu. Sehingga keyakinan yang benar, iman yang benar lahir dari ilmu yang benar. Karena itu perhatikanlah dari mana kita mengambil ilmu. Ya, dari mana kita mengambil ilmu? Kata Muhammad bin Sirin, "Falyanzur ahadukum amman ya'khudhu dinahu." Oh, kama qala. Hendaklah setiap orang melihat dari mana dia mengambil ilmunya. Ya, jangan sembarangan mengambil ilmu. Maka tanpa ilmu kita tidak akan mungkin memiliki keyakinan yang benar. Sehingga kalau hari ini kita mendapatkan nikmat, tadi saya katakan menuntut ilmu, ya setelah kita mendapatkan nikmat iman dan kita diberi lagi nikmat semangat menuntut ilmu, maka aktivitas kita memperbanyak pengetahuan agama ini akan menjaga iman kita. Akan menjaga iman kita dan bahkan akan menumbuhkan iman kita, akan menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi iman itu tidak cuma sekedar keyakinan dalam hati. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan iman itu adalah keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan perbuatan anggota tubuh. Itulah iman yang sempurna.
Iman yang sempurna. Kita meyakininya dalam hati kita, dan kita mengucapkannya dengan lisan kita, dan kita mengamalkannya dengan anggota tubuh kita. Karena itu, semua yang ada pada diri kita ini, hati kita, lisan kita, dan anggota tubuh kita, ini harus menjadi anggota-anggota yang menumbuhkan iman kita. Karena itu, mengapa kita dianjurkan banyak membaca kalimat-kalimat zikir. Kalimat-kalimat zikir. Karena itu bagian dari iman. Apa-apa yang kita ucapkan, ucapan-ucapan kita. Kalimat-kalimat zikir yang diikuti dengan hati. Ya. Zikir itu diucapkan dengan lisan dan diikuti dengan hati. Seorang hamba yang beriman akan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika dia berzikir dengan benar, maka zikir yang benar ini akan menguatkan imannya. Ya, zikir yang benar akan menguatkan imannya. Karena itu jangan melalaikan yang namanya zikrullah. Bagi orang yang ingin menjaga dan menguatkan imannya, dia harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita ini semua seharusnya berisi zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Besok hari Jumat, dalam surat Al-Jumu'ah, Allah memerintahkan orang-orang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Kalau sudah dikumandangkan azan Jumat, segeralah berzikir kepada Allah. Kata para ahli tafsir, maksudnya menghadiri khutbah. Mendengarkan khutbah itulah zikrullah. Melaksanakan sholat Jumat adalah zikrullah. Fas'au ila dzikrillah wa darul bai', dan tinggal jual beli. Jadi kalau sudah masuk waktu ibadah Jumat, azan berkumandang, tinggalkan semua aktivitas. Waktu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan lagi bilang tanggung ini. Ya. Kayak kata ulama, kalau ada orang masih berjual beli sementara azan sudah berkumandang, tidak sah jual belinya. Karena disuruh tinggalkan jual beli kan? Biasa orang jual-jual songkok depan masjid. Sebagai masjid orang jual-jual apa depan masjid. Sudah azan pas ada pembeli ini. Ya. Dia terlanjur ini, selesaikan dulu ini. Satu transaksi ini tanggung ya. Itu tidak sah jual belinya itu. Kenapa? Sudah berkumandang azan. Ya. Kalau azannya 2 kali, azan kedua yang jadi patokan. Sudah berkumandang azan Jumat, wadarul bai', tinggalkan semua jual beli. Kecuali kalau dia tidak wajib Jumat. Perempuan misalnya, kalau perempuan menjual boleh, ya, biar azan sudah berkumandang, karena dia tidak wajib Jumat, atau musafir. Tapi kalau dia orang yang wajib Jumat, tidak boleh berjual beli, ya, ketika azan sudah berkumandang. Apa yang harus dikerjakan? Pergi berzikir, ya, dengan mendengarkan khutbah dan melaksanakan sholat Jumat 2 rakaat. Tinggalkan semua aktivitas dunia. Sampai dalam masjid pun tinggalkan urusan dunia. Anda sudah dalam masjid. Sebagian orang sekarang, kadang-kadang kita khutbah di mimbar, masih ada yang main HP. Ini syaitan zaman sekarang juga ini kadang-kadang HP ini. Ya. Kadang jadi syaitan, kadang juga mirip-mirip malaikat. Kalau konten yang bagus dibuka ya, kalau tidak malaikat ya jadi kayak malaikat. Tapi kalau khatib sedang khutbah di mimbar, meskipun yang kita lihat bagus, itu jadi kayak syaitan itu. Ya. Karena dilarang. Ya. Diwajibkan mendengarkan khutbah Jumat. Orang yang suruh saja temannya diam, kata Nabi, man qala li akhihi iskut wal imamu yakhutub faqad laqa. Siapa yang bilang sama temannya, diam kok. Ya, sementara imam sedang berkhutbah, maka dia telah berbuat yang sia-sia. Ini menyuruh orang diam, bayangkan. Apalagi kalau main HP. Ya. Maka ini bagian daripada apa? Fas'au ila
dzikrillah. Disuruh segera berzikir kepada Allah, ingat Allah, dengarkan khutbah. Ya. Sebagian masjid kadang-kadang sengaja khutbah kedua baru masuk jamaahnya. Ya, sengaja. Karena tidak mau dengar khutbah. Ya, ini menghilangkan pahala Jumatnya. Karena mendengarkan khutbah wajib. Ya. Yang dengar saja dia bilang orang, diam kok. Hilang pahala Jumatnya. Apalagi yang sengaja tidak mau dengar. Ya. Khutbah di dalam, dia dulu di teras itu merokok. Ya. Cerita lagi dengan temannya. Kadang-kadang kedengaran dari dalam masjid ini. Wah, ini tidak bisa ketinggal ke dunia sebentar saja. Ya. Cuma 15 menit itu orang khutbah. Tambah sholat 15 menit mungkin cuma setengah jam. Paling lama itu kalau khotibnya panjang-panjang paling lama 1 jam itu. Khutbah dan sholat. Tidak bisa ketinggalkan sebentar itu. Sekali sepekan itu urusan dunia Anda. Ada juga masih khotib berkhutbah masih merokok di luar. Ribut cerita segala macam. Nanti khutbah kedua baru masuk. Ini dia kehilangan pahala Jumatnya. Fas'au ila dzikrillah. Nah, uniknya ayat ini, kalau sudah selesai sholat Jumat, kata Allah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Kalau sholat sudah selesai dikerjakan, bertebaranlah kalian di muka bumi. وَبَتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Carilah karunia Allah. Yang tadi berdagang, silakan berdagang lagi. Kan tadi waktu azan berkumandang, tinggalkan perdagangan. Hadiri, selesai sholat Jumat, silakan berdagang lagi. Yang ngantor, silakan masuk kantor lagi. Yang kerja, apapun yang dikerjakan, silakan. Cari karunia Allah. Fil ardi, bertebaranlah kalian di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Cari nafkah. Tapi, wadhkurullaha katsiran. Disuruh lagi berzikir. Ya, tadi kita lagi sibuk berdagang, azan berkumandang, disuruh berzikir. Selesai berzikir, sholat kan zikir juga kan? Khutbah zikir, sholat juga zikir. Selesai zikir, disuruh bertebaran cari nafkah, tetap disuruh berzikir juga. Ya. Wa wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran. Ingatlah Allah banyak-banyak. La'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Berarti ini kalau kita pahami ayat ini, berarti hidup kita ini harusnya semuanya adalah zikir. Semuanya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apakah itu zikir lisan dengan hati ataukah zikir hati saja? Ya, karena zikir itu kan ada 2 yang sempurna. Menyebut dengan lisan dan mengikuti dengan hati. Karena dalam beberapa dalil ada kata-kata zikir yang bermakna menyebut dan ada kata zikir yang digunakan dengan makna mengingat. Di antara dalil yang menyebutkan kata zikir dengan makna menyebut adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul a'mali ilallah an tamuta wa lisanuka ratbun bi dzikrillahi ta'ala." Amal yang paling Allah cintai adalah engkau mati dalam keadaan lisanmu basah dengan berzikir. Apa artinya? Menyebut, ya. Menyebut. Amal yang paling Allah sukai, Anda meninggal dalam keadaan lidah Anda basah karena menyebut nama Allah, berzikir. Jadi zikir di sini maknanya menyebut. Di antara hadis yang menunjukkan zikir dengan makna mengingat, sabda Rasulullah dalam hadis qudsi, bahwasanya Allah berfirman, "Abdi ma dzakarani wa taharrakat bi syafatahu." Aku bersama dengan hambaku, kata Allah. Ma dzakarani, selama dia berzikir kepadaku. Apa arti zikir di sini? Menyebut atau mengingat? Mengingat. Kenapa bisa berarti mengingat? Kenapa bukan menyebut? Karena sambungannya apa? Wa taharrakat bi syafatahu, dan bergerak bibirnya menyebut namaku. Ya. Berarti zikir yang tadi artinya apa? Mengingat, ya. Karena kalau zikir artinya menyebut terus menyebut lagi, berarti double dong berarti ya. Ana ma'abdi ma dzakarani wa taharrakat bi syafatahu. Aku bersama dengan hambaku selama dia zikir kepadaku, artinya mengingatku dan bibirnya bergerak menyebut namaku.
Berarti kata zikir sih bermakna apa? Mengingat. Karena itu zikir yang sempurna adalah zikir yang lisan kita menyebutkan kalimat-kalimat zikir dan hati kita mengikutinya. Itulah zikir yang sempurna. Karena itu hidup kita ini bisa berisi zikir seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Minimal zikir dengan hati. Dalam artian kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena tidak setiap saat kita bisa menyebut nama Allah. Tapi mengingat Allah dengan hati kita, setiap saat kita bisa mengingat Allah dengan hati kita. Contoh tadi masalah selesai sholat Jumat tadi. Fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran. Bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah karunia Allah, cari nafkah dan zikirlah kepada Allah banyak-banyak. Artinya apa? Ingatlah Allah banyak-banyak. Nah, waktu kita cari nafkah, yang paling penting adalah mengingat Allah. Apakah kita cari nafkah ini mendatangkan ridho Allah atau mendatangkan murka Allah? Di situ fungsinya zikir mengingat. Karena mungkin ketika kita bekerja mencari nafkah, mungkin tidak sempat lisan kita menyebut nama Allah kan. Kalau kita berdagang misalnya sementara tawar-menawar, ya kan tidak mungkin sambil kita berzikir dengan lisan. Tapi dengan hati kan selalu. Ya, kita berdagang tawar-menawar nih. Biasa orang bilang, Pak bisa kurang sekian harganya Pak. Kata penjual, belum sampai modalnya. Padahal sudah ada untungnya, tapi sedikit. Nah, berarti dia tidak ingat Allah kan ketika itu ya. Tidak ingat Allah dia. Coba kalau dia ingat Allah. Pak bisa kurang sekian Pak. Dia bilang, belum sampai modalnya. Sudah ada untungnya ini. Nanti Allah marah ini kalau saya berbohong ini. Tidak halal saya punya pendapatan. Maka dia akan terhindar dari pelanggaran. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Dia mau menakar, mau menimbang. 1 liter dia mau akali supaya kurang-kurang 1 ons. Atau 1 kilo dia mau akali supaya tinggal 9 ons. Ya. 1 liter dia kurangi supaya kurang dari 1 liter. Kalau dia ingat Allah, dia tidak akan melakukannya. Ya kan? Tapi kalau dia tidak ingat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan melakukan kecurangan-kecurangan dalam jual beli. Yang kerja di kantor, biasa praktek sogok menyogok, ya kan? Mau lancar urusan, kasih sogokan. Ya, kita bilang ini kalau gaji saja diharap tidak cukup, ini kebutuhan 1 bulan. Ya, maka harus ada tambah-tambahannya dengan apa? Sogok-sogokan itu. Kalau dia bekerja dan dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mau terima sogok. Dan dia tidak akan mempersulit orang dalam urusan-urusan mereka. Kalau dia ingat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan marah ketika dia mempersulit urusan orang. Allah akan marah ketika dia mengambil sogokan. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasul melaknat orang yang memberi sogokan dan orang yang minta disogok. Kalau dia ingat Allah ketika dia bekerja, tidak akan terjadi itu. Sekarang banyak korupsi. Ya. Banyak orang korupsi. Kenapa terjadi korupsi? Karena dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ingat Allah, dia tidak akan berani melakukan korupsi. Ya. Karena itu ini bukan haknya. Karena itulah Allah mengatakan, wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak. Ya. Karena tadi untuk bisa menguatkan iman kita harus banyak menuntut ilmu. Ya, semakin kita banyak menuntut ilmu, semakin kita akan banyak mengingat Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Sudah masuk waktu saya. Sudah? Belum? Belum. Ada yang mau bertanya mungkin? Pertanyaan. Nah, silakan ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada ya kita tutup. Berapa menit lagi azan? Ya? 4 menit lagi ya? Ya, silakan. 4 menit. Ada yang mau berdiskusi, saya persilahkan. Tidak usah malu-malu bertanya. Tafadhol. Ini Ustaz yang bertanya ini.
Hmm. Apa? Tugas, iya. Iya. Hmm. Ya, itu godaan syaitan, ya. Syaitan tidak menginginkan adanya kebaikan. Karena itu ketika ada pelanggaran dan kita bisa memberikan peringatan, syaitan pasti akan datang menggoda kita untuk tidak memberikan peringatan. Karena syaitan tidak suka terjadi kebaikan. Kalau kita memberikan peringatan, orang yang tadinya buruk bisa berubah menjadi baik. Maka jika kita mengatakan saya tidak bisa mengingatkan, katakanlah tadi orang tuanya misalnya yang tidak sholat, berarti dia berada dalam kendali syaitan, ya. Karena syaitan tidak menginginkan dia menasihati orang tuanya. Dan kalau kita kaitkan tadi dengan ayat tentang kerugian, ya, di antara hal yang membebaskan kita dari kerugian adalah tawasau bil haq, saling berwasiat dalam kebenaran. Apalagi ini orang tuanya, orang yang paling berhak mendapatkan nasihat darinya. Sebagai bentuk beda ini. Jadi berbuat baik kepada orang tua itu yang paling utama ketika orang tua tidak dekat dengan agama. Sebagai kita kepada mereka, apa yang mereka berikan kepada kita, nasihatilah dia. Apakah kita rela melihat orang tua kita uh, jatuh dalam pelanggaran agama, bisa sampai masuk ke dalam neraka? Maka jika anak itu mencintai orang tuanya, dia harusnya memperingatkan orang tuanya. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ketika dia melihat ayahnya membuat patung yang disembah oleh kaumnya, dia memperingatkan bapaknya. Lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'an. Wahai ayahku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa menolong engkau sedikit pun? Dia mengajak orang tuanya untuk berdialog. Ya, jadi tinggal bagaimana caranya saya sebenarnya. Memang cara menasihati orang yang lebih tua itu memang agak unik gitu ya. Karena dia biasa punya ego, ya. Dia punya ego merasa lebih tua, merasa lebih tahu juga, ya, merasa lebih tua dan merasa lebih tahu. Sehingga kadang-kadang dia sulit menerima nasihat. Karena itu ketika kita ingin menasihati orang tua kita, maka pakailah cara berdialog. Seperti Nabi Ibrahim berdialog dengan bapaknya. Diajak untuk berpikir, ya, bahwa apa yang dia lakukan adalah sesuatu yang tidak pantas untuk dikerjakan. Ya. Dialog itu tidak mengesankan kita mengajari. Kan misalnya orang tua itu tidak suka kalau kita seperti mengajari dia. Karena itu pakailah uslub dialog. Ya. Dan ini salah satu pelajaran besar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, hampir semua kisah atau bahkan semua kisah tentang beliau dalam Al-Quran, semuanya dakwahnya adalah dakwah yang dialogis. Semua dakwah dialogis. Semua berdialog dengan raja, dialog dengan kaumnya. Ya, apakah bintang Tuhan, apakah bulan Tuhan, apakah matahari, itu kan dialog sebenarnya dengan kaumnya. Ya, ketika dia hancurkan patung-patung, dia ingin berdialog dengan kaumnya. Apakah mungkin patung-patung itu bisa berbicara ketika ditanya? Apakah dia bisa menghancurkan teman? Dia ingin berdialog dengan kaumnya. Maka beliau ini orang nabi yang Allah ceritakan yang dakwahnya adalah dakwah yang dialogis. Ya, sehingga ini menjadi pelajaran penting bagi kita, khususnya ketika berdakwah kepada orang yang lebih tua, orang yang kita tuakan, yang biasanya memang tidak mudah menerima nasihat dari orang yang lebih muda, maka pakailah metode berdialog sehingga dia tidak merasa diajari. Wallahu taala a'lam. Nah, fadhal. Nah, itu. Ya.
Ya, dia lari. Hmm. Hmm. Iya, memang setan kerjanya menggoda manusia, ya. Dan itu merupakan inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan. Sesungguhnya setan adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Jangan pernah memperturutkan langkah-langkah syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan salah satu cara untuk mengusir syaitan adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Kan dalam hadis dikatakan ketika azan dikumandangkan itu syaitan lari, ya. Lari, dan dalam hadis dikatakan sampai dia mengeluarkan kentut, ya. Lari terkentut-kentut, ya. Karena disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah selesai adik azan, datang lagi dia. Ya. Maka kalau kita ingin mengusir syaitan, banyaklah berzikir kepada Allah. Bukan hanya zikir dengan lisan, tapi zikir dengan lisan dan hati. Salah satu hikmah, ya, kita kan sholat itu untuk mengingat Allah. Aqimis sholata lidzikri. Tegakkanlah sholat untuk mengingat kata Allah, untuk berzikir kepadaku. Maka dalam sholat ini kan kalimat-kalimat zikir isinya, ya. Kalau kalimat zikir ini cuma dibaca oleh lisan kita, tidak diikuti oleh hati kita, maka kita tidak bisa mengusir syaitan. Syaitan masih bisa bermain di hati kita ketika kita sholat. Kenapa? Karena zikir kita hanya di lisan, tidak di hati. Maka ketika kita diajarkan cara sholat, misalnya bertakbir setiap perpindahan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita ucapkan dan kita hayati, kita ingat, maka itu akan mengusir syaitan. Kita akan bisa merasakan kekhusyuan dan syaitan tidak bisa menggoda kita dalam sholat kita. Kalau kita menyebut-nyebut nama Allah dengan diikuti dengan ingatan oleh hati kita. Hati kita menghayati apa yang kita ucapkan. Tapi kalau hanya lisan kita menyebut saja, hati tidak mengikuti, maka ini tidak mengusir syaitan. Ya, karena dia ibaratnya, kata sebagian ulama, ibarat orang yang mengigau. Orang mengigau. Orang tidur mengigau, bicara. Apakah dia sadar apa yang dia katakan? Dia tidak sadar. Maka orang yang sholat, yang hatinya tidak hadir, dia bilang Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Dia baca surah Al-Fatihah, dia baca surah-surah yang lain, tapi hatinya tidak hadir, sama orang mengigau. Ya. Orang itu orang yang berbicara dengan sesuatu yang dia tidak sadari. Ya. Karena itu hadirkanlah hati dalam sholat. Ya, untuk bisa mengusir syaitan, sebutlah nama Allah dan hadirkanlah hati ketika menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi kita katakan zikir itu dengan lisan dan hati. Kalau tidak, maka syaitan akan mengalir dalam tubuh kita. Inna syaitana yajri min ibni Adam ya majrad dam. Setan itu mengalir dalam tubuh manusia di semua aliran darahnya. Ya. Jadi kalau syaitan sudah menguasai kita, ya, hati kita, qalb itu sudah dikuasai oleh syaitan dan dia akan mengalir ke seluruh aliran darah kita. Maka kita akan digerakkan oleh syaitan. Karena itu banyaklah berzikir kepada Allah dengan menyebut dan mengingat. Ya, zikir dengan lisan dan zikir dengan hati. Dan macam membaca Al-Quran Al-Karim. Ini akan membuat syaitan itu lari. Ya. Kalau tidak, maka syaitan akan selalu menggoda dan menggelincirkan kita. Wallahu ta'ala. Sudah terakhir ya. Peran iman. Ya, saya tidak terlalu paham pertanyaan ini sebenarnya. Apa peran iman dalam membatasi penggunaan ilmu? Ya, tadi kita katakan bahwasanya ilmu itu melahirkan iman. Ya, ilmu melahirkan iman. Dan ilmu akan menambah keimanan. Tapi memang ilmu bisa disalahgunakan, bisa saja. Ya, ketika orang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia bisa menyalahgunakan
ilmunya. Bagaimana ilmu ini disalahgunakan? Apabila ilmu itu tidak diamalkan, atau dia memfatwakan, ya, atau menggunakan ilmunya untuk mencari kekayaan dunia. Ya, itu diantara ilmu-ilmu yang disalahgunakan. Ya, tentu saja iman memiliki peran. Jadi duanya memiliki saling berinteraksi memang, ya, antara ilmu dengan iman. Kalau iman kita benar, iman kita kuat, maka insya Allah kita bisa menggunakan ilmu kita di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, ya itu tadi, ya, ketika iman kita lemah, karena iman itu kan berfluktuasi, maka orang bisa saja menyalahgunakan ilmunya. Ya, bisa saja menyalahgunakan ilmunya, mencari dengan ilmu itu dunia yang diinginkannya. Padahal ilmu agama itu diantara ilmu yang diharapkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan ilmu yang diharapkan dengannya dunia. Ya, bahkan dalam surah dikatakan, siapa yang mencari ilmu di antara ilmu yang diharapkan dengannya wajah Allah, tapi dia mencarinya karena dunia, dia tidak akan bisa mencium baunya surga. Nah, karena itu memang iman ini harus dijaga dan ditumbuhkan tadi dengan ilmu, dengan zikir, ya, dengan amal. Ini semuanya akan menguatkan iman kita. Jadi memang tadi ilmu akan melahirkan iman, tapi iman juga bisa menjadi kontrol kita dalam beramal. Ini tadi kan terkaitan dengan amal sebenarnya. Ketika orang menyalahgunakan ilmunya, itu berarti amalnya salah. Ya, amalnya salah, maka dia menggunakan ilmunya di jalan yang tidak benar. Ya, berarti amalnya salah. Ketika iman lemah, maka orang bisa salah dalam atau menyimpang dalam beramal. Wallahu ta'ala a'lam. Saya kira cukup, ya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.